Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violina Eka Prativi, NIM 211F10132. Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas A2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas, Lamban Belajar dan Kesulitan Belajar. Di sini saya akan merisum film Tare Zameen Par. Film Tare Zameen Par berasal dari India yang memiliki versi luar yang berjudul Like Star on Earth, yang dalam bahasa Indonesia artinya seperti bintang-bintang di bumi. Film ini dirilis pada tanggal 21 Desember 2007 dengan durasi 140 menit. Amir Khan yang menjadi sutradara film tersebut turut serta menjadi aktornya. Banyak sekali pesan edukasi yang terdapat dalam film tersebut, sehingga layak untuk ditonton oleh semua kalangan masyarakat, terkhususnya pada peserta didik, pendidik, dan orang tua. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang menderita penyakit disleksia. Disleksia yaitu kesulitan membaca pada anak. Penyakit disleksia yaitu kesulitan membaca pada anak. Dia bernama Ihsan Nandiskor Awasthi, anak laki-laki yang gemar sekali bermain. Diceritakan pada awal adegan film tersebut, Ihsan terlihat sedang asyik melihat ikan di saluran pembuangan. Ihsan suka bermain dan meneliti setiap kejadian yang ada di sekelilingnya. Ihsan memiliki seorang kakak yang bernama Johan Awasthi dan kedua orang tuanya yang bernama Maya Awasthi dan Nandiskor Awasthi. Mereka adalah keluarga Awasthi. Pada usia 9 tahun, Ihsan belum lancar membaca, menulis, dan berhitung, atau biasa kita singkat dengan istilah calistung. Inilah yang membuatnya masih duduk di bangku kelas 3 tingkat SD. Ihsan yang gemar bermain selalu berjalan-jalan sambil memperhatikan keadaan sekitar. Bahkan saat di kelas pun Ihsan sering melihat keluar jendela memperlihatkan kondisi di luar. Dia melihat seperti burung-burung yang sedang memberikan makan anaknya. Ihsan juga suka memperhatikan simbol-simbol. Istilah Strepsombolia yang dibuat oleh Samuel Torre Orton secara harfiah merupakan simbol-simbol yang berputar balik untuk menjelaskan kondisi anak yang mengalami disleksia. Ihsan selalu mendapat nilai-nilai di bawah rata-rata di sekolah dan tidak ada peningkatan selama 2 tahun. Guru-guru yang mengajarkannya selalu memarahinya dan merasa jengkel melihat sikapnya di kelas yang jarang memperhatikan pelajaran dan selalu tidak fokus. Baginya, sekolah adalah tempat yang paling menakutkan karena selalu menjadi bahan ejekan oleh teman bahkan guru-gurunya. Mereka melihat Ihsan sangat tidak berkemampuan dalam mengikuti pelajaran. Namun Ihsan memiliki bakat di bidang seni dan daya imajinasi yang tinggi, terutama di bidang seni lukis. Ihsan selalu menuangkan bakatnya ketika di rumah, di buku gambar, bahkan di dinding. Perlakuan yang sama Ihsan dapatkan juga di rumah. Orang tuanya yang tidak mengerti akan penyakitnya yang dideritanya atau penyakit yang dideritanya adalah disleksia yang membuatnya selalu dimarahi oleh ayahnya. Ayahnya selalu beranggapan bahwa Ihsan adalah anak yang nakal dan tidak mau nurut. Berbeda dengan Johan, kakaknya. Johan selalu mendapatkan prestasi di sekolahnya dan selalu menuruti perintah orang tuanya. Johan terkenal baik di sekolah dan selalu mendapat perhatian baik oleh orang tuanya.
sehingga ayahnya selalu membanding-bandingkan antara Ihsan dengan Yohan. Ayahnya selalu menekan Ihsan belajar sesuai dengan orang normal lainnya. Saat itu ayahnya belum mengetahui kondisi yang terjadi pada Ihsan. Maya Awasti, sang ibu, ketika mengajari Ihsan di rumah, selalu kebingungan mengapa Ihsan selalu mengulang kesalahan yang sama ketika menulis, membaca, maupun berhitung. Seperti ketika ibunya meminta Ihsan untuk menulis pada kata tabel, Ihsan menulisnya dengan tabel. Kemudian menulisnya lagi dengan tabel. Ketika ibunya merasa sedih di usia 9 tahun, Ihsan masih belum bisa melakukan hal tersebut. Tidak seperti anak seusianya yang dengan mudah melakukan hal tersebut. Selain itu, Ihsan sering menunjukkan perilaku bermasalah, terlibat perkelahian, berpura-pura sakit, bolos sekolah, dan tidak mengerjakan tugas. Akibat perlakuannya, ayahnya memutuskan untuk mengirim Ihsan ke sekolah asrama yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika mengetahui niat itu, Ihsan bersikeras untuk menolaknya. Ayahnya tidak juga mendengar sikap penolakan Ihsan. Sampai Ihsan meminta tolong kepada ibunya agar membantunya menyampaikan sikap penolakannya itu. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Ihsan tetap diberangkatkan ke asrama dan berpisah dengan keluarganya. Ihsan beranggapan bahwa sekolah di asrama merupakan hukuman yang diberikan oleh orang tua yang untuk anak-anak yang nakal dan tidak mau menurut kepadanya. Setelah memulai hari pertama di asrama, anggapan Ihsan semakin kuat. Sikap dan gaya mengajar guru sekolah yang cenderung keras dengan alasan agar peserta didik memiliki kedisiplinan yang baik harus terus berlalu, namun Ihsan tidak dapat menikmati suasana kelas dan kegiatan asrama. Semua guru di asrama tetap menganggap dia sebagai siswa yang bodoh. Ihsan selalu mendapatkan hukuman keluar kelas sama seperti di sekolah sebelumnya. Berbagai hukuman pun Ihsan terima sebagai bentuk konsekuensinya. Nilainya pun masih di bawah rata-rata. Bahkan Ihsan juga mengalami hukuman dipukul menggunakan penggaris oleh guru mata pelajaran seni yang bernama Holkar. Tekanan demi tekanan semakin Ihsan dapatkan di asrama. Ihsan merasa ketakutan dan sedih. Ihsan merasa orang-orang di sekelilingnya tak ada yang peduli padanya. Hal itu membuat Ihsan tidak bersemangat dan tidak mau melakukan apapun, termasuk melukis yang selama ini menjadi aktivitas yang Ihsan gemari. Keadaan seperti itu terus berlangsung, semakin hari Ihsan semakin merasa sedih. Sampai akhirnya datanglah seorang guru seni pengganti yang bernama Ram Shankar Nikum atau Amir Khan. Nikum mempunyai cara mendidik yang baru. Tidak seperti guru lain, Nikum membuat peserta didik berpikir keluar dari buku-buku. Nikum sangat senang dengan anak-anak. Nikum melihat semua anak-anak, termasuk yang memiliki kekurangan, memiliki potensi yang berbeda-beda. Nikum juga melihat anak yang memiliki kekurangan dari sudut pandang yang positif. Ketika mengajar, seluruh anak di kelas merespon dengan antusias kecuali Ihsan.
Ihsan hanya termenung diam, tidak ada ekspresi. Sebab itulah Nikum mencoba mengamati dan mencari tahu masalah yang dihadapi Ihsan. Nikum menyadari kondisi Ihsan karena dulunya Nikum mengalami gejala disleksia. Kemudian Nikum mencari tahu keadaan Ihsan kepada guru-guru, teman, bahkan orang tuanya. Nikum sibuk memerhatikan setiap lembaran-lembaran kertas dari buku-buku Ihsan. Nikum melihat begitu banyak coretan-coretan merah dan huruf-huruf yang ditulis terbalik. Akhirnya, Nikum mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang mengalami disleksia. Mulanya, kedua orang tua Ihsan tidak dapat menerima apa yang telah dikatakan oleh Nikum. Namun setelah ia menunjukkan hasil lukisan Ihsan, mereka baru menyadari bahwa yang diutarakan oleh Nikum tersebut adalah benar. Nikum terkejut melihat semua hasil karya Ihsan yang ternyata bakat seninya sangat luar biasa, melebihi imajinasi anak seumurnya. Imajinasi Ihsan sangatlah tinggi, melebihi anak-anak seusianya. Ihsan mencurahkan imajinasinya kepada gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang sangat indah. Nikum pun mengerti apa yang harus dia lakukan terhadap cara mendidik Ihsan. Nikum memberi pemahaman kepada orang tua dan guru lainnya bahwa Ihsan bukan anak yang abnormal, tetapi anak yang sangat khusus dengan bakat sendiri. Seiring waktu, kesabaran dan perawatan Nikum berhasil meningkatkan kepercayaan Ihsan. Nikum membantu Ihsan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dan menemukan kembali kepercayaannya yang hilang, serta Nikum dapat membuat Ihsan mau kembali aktif dalam menuangkan imajinasi dalam lukisan-lukisan yang selama ini menjadi dunianya. Nikum mengajari Ihsan menulis, membaca, dan berhitung sedikit demi sedikit. Nikum mengajari Ihsan dengan berbagai metode yang menyenangkan agar mudah difahami. Nikum selalu bersemangat dan tak kenal menyerah. Sampai akhirnya Ihsan pun dapat menulis, membaca, dan berhitung seperti teman-temannya. Pada suatu hari, Nikum mengadakan perlombaan melukis yang diikuti oleh seluruh anggota sekolah, baik siswa maupun guru. Pada saat detik-detik perlombaan ingin dimulai, Ihsan belum terlihat. Namun pada akhirnya Nikum melihat di mana Ihsan duduk. Tibalah saat pengumuman lomba. Ihsan mendapatkan juara 1, mengalahkan Nikum sendiri yang guru seninya. Hasil lukisannya dan karya Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah. Orang tua, guru-guru, dan orang di sekitar Ihsan menyadari bahwa Ihsan bukan anak abnormal, tetapi anak yang khusus dengan bakat seni yang luar biasa. Akhirnya Ihsan menjadi anak periang dan bisa bergaul dengan teman-teman lainnya. Di sini saya akan membahas permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pertama, Ihsan tidak memiliki ketertarikan pelajaran di sekolah. Ihsan kerap mendapatkan kekerasan di dalam rumahnya. Kenapa dia tidak ada ketertarikan di sekolahnya? Karena dia itu mengalami disleksia, di mana dia tuh berbeda dengan teman sebayanya. Terus dia tidak mendapatkan dukungan dari orang sekitarnya seperti orang tua, guru, dan teman-temannya. Baik, kesimpulan dalam film Tare Zaman Par, film ini memiliki pesan moral yang sangat berharga.
Film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan istimewa dengan kelebihan masing-masing. Anak yang tidak pandai matematika bukan berarti dia bodoh. Begitu juga dengan anak yang tidak pandai olahraga, bukan berarti dia lemah. Sebab di film ini diajarkan bahwa semua anak memiliki bakat dan potensi masing-masing. Seharusnya orang tua dan guru bisa mengenali bakat setiap anak, serta mengarahkan mereka untuk mengembangkan bakatnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.